Sekarang sih hampir semua kayaknya beberapa brand memang lagi ngebangun awareness lagi. Betul. Karena 2 tahun kan, orang udah lupa tuh. Udah lupa. Orang ingetnya kan sama COVID tuh. Iya. Jadi dia lagi mulai Rebranding. merebranding, munculin satu-satu. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Saat ini saya telah bersama dengan dua tokoh nih di bidang yang jagoan di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Mas Sili Agung Wasesa selaku pakar branding Indonesia, dan satu lagi ada Mas Anggara, CEO dari Indonesia International Outfest ya Mas. Ya. Apa kabar Mas? Semua sehat? Mas Sili? Alhamdulillah, sehat-sehat. Aman ya semuanya? Aman, alhamdulillah. Dengan Mas Sili dan Mas Anggara ini kita akan membahas tentang gimana sih tips mencari sponsorship di masa pandemi. Seperti kita ketahui kan dunia mais event gitu ya Mas. Yeah. Saat ini sedang slow down, bisa dibilang mati suri, tapi perlahan udah mulai bangkit nih ya. Mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih stabil ke depannya akan lebih pick up lebih cepat. Nah, untuk itu kita akan membahas tema yang krusial nih di masa pandemi ini kan perilaku pasar berubah nih Mas, corporate juga berubah ya, memilih tools untuk promosi segala macam yang dulunya yang konvensional bisa melalui event. Nah sekarang ini kan mungkin bergeser nih Mas. Menurut pandangan Mas Sili dulu, saya ke Mas Sili dulu ya. Sekarang ini alat atau media atau platform yang digunakan oleh pasar ini dalam tanda kutip mungkin korporasi gitu ya Mas. Untuk branding itu apa sih Mas yang menjadi tren? Iya, sekarang sebetulnya kan memang mau nggak mau 2 tahun ini kan kita dipaksa menjadi digital savvy lah gitu ya. Jadi yang tadinya meeting offline sekarang kita banyak pakai Zoom, pakai Google Meet itu. Sama sih, beberapa hal juga belanja juga kita pakai platform online. Terus kemudian event sekarang juga udah banyak kayak gitu. Jadi mungkin memang platform digital ini udah jadi pertimbangan nih, udah jadi pertimbangan. Walaupun sekarang ketika situasinya sekarang udah mulai reda, mudah-mudahan tetap gitu ya. Itu sekarang mulai ada event-event offline sih sebetulnya. Beberapa brand mulai ngelihat karena memang keunggulan event offline itu kan ketemu langsung tuh. Kita udah bisa ngeliat responnya, kita bisa ngeliat modelnya kayak apa sehingga terjadi interaksi yang langsung gitu. Tapi itu masih trial. Cuman yang udah ada adalah sekarang mereka mulai mengkombinasikan antara digital sama yang offline sendiri. Hybrid lah. Mereka hybrid lah. Itu yang sebetulnya menarik. Beberapa platform udah jelas gitu ya. Kayak sekarang nih yang sebentar lagi akan gede adalah Dubai Expo. Dubai Expo itu kan hybrid tuh. Kita datang beberapa orang ke sana gitu, tapi sebetulnya di sana pengunjungnya nggak banyak banget gitu loh. Tapi Dubai Expo udah spread platform digitalnya untuk bisa dilihat oleh investor-investor di seluruh dunia. Jadi hybrid sekarang yang lagi jadi pilihan lah. Gitu. Dan itu akan terus berlanjut ya selama situasi belum. Yes, kemungkinan akan terus berlanjut gitu. Beberapa perilaku digital ini akan menetap nih. Jadi sekalipun pandemiknya udah nggak ada, udah berubah menjadi endemik, kayaknya perilaku digitalnya sih udah mulai terbentuk tuh. Itu makanya kita harus aware bahwa kebutuhan platform digital itu menjadi penting. Dan kalau misalnya kita orang mais gitu ya, ini 2 hal yang berbeda nih. Artinya sama-sama event, yang satu offline, yang satu online gitu. Backupnya agak berbeda. Backupnya berbeda. Yang kuat dari digital itu kan yang kita sebut sebagai UI dan UX. Artinya pengalaman orang terhadap penggunaan platform, bukan pengalaman orang di eventnya nih. Sementara kalau mais event kan pengalaman orang di eventnya, experience yang ada di situ kan. Nah ini yang harus dipahamin banget nih. Jangan sampai nanti teman-teman mais kejebak seperti pengusaha transportasi yang dulu ngerasa ya transportasi mah yang berkuasa Gojek sama Grab mah nomor sekian, tapi ternyata mereka penguasanya kan. Jadi itu dari sekarang kayaknya harus kita pelajarin sebelum ya udahlah biar mais punyanya orang mais gitu, bukan punya orang digital gitu. Itu betul. Nah nih Mas Anggara nih sebagai pelaku nih gimana melihat itu Mas? Setuju sih Mas ya. Tadi dibilang Mas Sili, yang penting sekarang adalah platform ya. Platform apa yang mau dikerjakan sama teman-teman di mais juga. Bayangan kita gini Mas,
dulu di awal-awal pandemi ini tren itu masih virtual booth ya. Virtual booth ya, yang orang expo dibikin digital, orang bisa showing lewat virtual booth gitu ya. Tapi kesini orang sudah meninggalkan lagi mas. Belum 2 tahun ini kan. Virtual booth itu belum 2 tahun tren, akhirnya turun lagi. Mungkin orang juga ngerasa experience-nya kurang. Meskipun tadi dibilang Mas Inggih, UI UX-nya bagus, tapi secara experience-nya nggak dapet feel-nya gitu. Dapet ya. Ya mungkin yang harus di prepare sama teman-teman di MES harus selalu imbang mas dengan digital ya. Harus berjalan lurus gitu ya. Jadi in case nanti kondisinya kita nggak tahu mas sampai berapa lama. Mudah-mudahan sih cepat selesai. Kalau harapan kita kan ini cepat selesai, kita bisa ketemu lagi dengan semua gitu, tatap muka lagi. Tapi in case ini masih lama, sebenarnya kita juga harus ready gitu. Platform-platform yang kemarin muncul virtual booth, ada Zoom dan sebagainya. Kalau hari ini mas, kita di event cuman menawarkan yuk Zoom meeting gitu. Itu kami terbukti di event-event terakhir itu orang sudah meninggalkan gitu. Karena boring mas. Depan Zoom itu boring nggak mas? Kecuali ya, apalagi kita di dalam ruangan gitu ya, sendirian gitu depan Zoom, dengerin orang ngomong gitu. Apa nggak bikin kita boring gitu. Dan sekarang udah nggak efektif menurut saya. Yang harus dicoba ya experience baru mas gitu. Seperti kami kemarin di event yang digital. festival itu. Betul, yang kemarin kita coba itu, kita udah transaksi. Mas Kita pakai platform, memang kita prepare dari lama, kita siapkan, orang udah mulai bisa belanja langsung juga. Meskipun itu sebenarnya sama kayak platform e-commerce, kita pindahkan gitu ya di event kita, itu bisa dipakai gitu. Dan animonya jauh berbeda. Untuk acara-acara kita yang kita gelar itu viewernya nggak terlalu banyak gitu, tapi di platform ini ternyata transaksinya lumayan gitu loh. Jadi kan memang kalau di compare sama offline mas? Oh jauh mas, kalau offline jauh ya. Itu nggak bisa apple to apple karena memang kondisinya beda gitu. Tapi buat kita ya ini achievement baru gitu. Kita masih bisa ngedrive orang masuk ke event, punya experience baru gitu ya. Ya akhirnya pengalamannya beda gitu. Saya rasa itu sih mas, kalau untuk dari kita dari industri mas ya harus selalu jalan sejajar sama digital gitu ya. Apapun perubahannya nanti. Nah klien atau mitra bisnis atau sponsor corporate gitu tertarik untuk mensponsori kegiatan? Tertarik mas. Justru buat kita malah di digital pada saat pandemi ini dengan event-event digital itu malah beberapa mas yang datang gitu, kita boleh nggak gitu sponsorin Outfest gitu. Tapi kan di kita kadang-kadang udah ada keterikatan mas, misalnya kita udah dealing dulu dengan satu bank gitu kan, nggak mungkin juga, betul. Terus kemarin ada juga sama platform e-commerce gitu kan, mas kita lihat yang tahun kemarin nih gitu, yang jualan dengan platformnya Outfest sendiri gitu. Tahun ini boleh nggak kita sponsori tapi platformnya geser gitu. Nah sebenarnya lebih mungkin semakin kita inovatif secara digital mas, teman-teman mas, sponsor pasti juga akan ngelihat itu something gitu, ini beda loh gitu. Nggak cuman kita bikin event misalnya seharian Zoom, kadang-kadang 4 hari Vasile 4 hari berturut-turut itu eventnya Zoom terus, apa nggak stres orang? Ada experience baru mas, jadi rasanya harus gitu ya, harus cari inian baru, platform-platform digital baru yang memang akhirnya orang ngikutin event itu experience baru juga. Kalau sponsor sih pasti tertarik ya. Betul. Selama kontennya selama betul. Dan kita nggak monoton ya. Maksudnya tadi nggak hari gini nawarin virtual booth ke sponsor gitu kan udah siapa yang mau ngeliat juga gitu ya. Tapi kalau kita kasih experience orang bertransaksi, siapapun sponsornya pasti ini oke loh. Mas Ilih, kalau dari sisi branding tadi harus imbang ya. Tapi sebenarnya efektivitasnya itu Mas Ilih melihat gimana Mas? Sebetulnya kan kalau brand kan simple ya. Selama target marketnya tercapai gitu, ya dia pasti akan sponsor. Nah tinggal kan memang ada 3 model tahapan tuh, bangun awareness dulu, kemudian dapetin attitude yang positif gitu, yang ketiga orang mau beli. 3 hal itu dulu sebetulnya, itu yang pertama. Artinya ketika kita punya event harus make sure dulu nih di sini orang bisa ngapain nih di event ini nih, apakah dia digital, apakah offline gitu ya. Pengunjungnya semakin banyak udah jelas semakin bagus gitu, tapi akan semakin bagus pengunjungnya banyak sampai ke pembelian udah salesnya dapat di situ, itu akan lebih bagus. Tapi memang nggak semuanya harus sampai sales, karena kan kadang-kadang kayak sekarang nih, sekarang sih hampir semua kayaknya beberapa brand memang lagi ngebangun awareness lagi. Karena 2 tahun kan, orang udah lupa tuh. Orang ingetnya kan sama COVID tuh. Jadi dia lagi mulai merebranding, munculin satu-satu. Belum ke tahap sales sih mas.
Belum sampai sales. Jadi mungkin 3 bulan ke depan nih baru awareness lah. Baru awareness ngelihat perilaku yang baru kayak apa gitu. Kalau di situ udah bagus ya baru akan ke tahap berikutnya. Itu yang sekarang, dan rata-rata memang yang menarik sih itu Mas, karena digital gitu seolah-olah mudah gitu. Beberapa brand udah bikin digital event sendiri. Ini challenge nih, mereka bikin digital event. Tapi ya karena mereka core-nya bukan di situ, ya nggak kemana-mana juga gitu ya. Gimana pun mereka bukan orang MICE yang nggak tahu harus ngapain nih. Itu yang jadi rasanya sih butuh tetap MICE tetap butuh. Kalau bisa hybrid juga lebih enak. Nah tinggal bagaimana confidence-nya sponsor, dan sekarang lebih enak kan kalau dulu ngirimin proposal ke sponsor kan harus fisik paling nggak by email gitu ya. Sekarang kita ngirimin link aja mereka udah ngelihat YouTube-nya kayak apa, podcast-nya kayak apa, tuh semuanya udah muncul. Jadi relatif lebih enak. Hanya memang secara nilai Mas Anggoro pasti lebih tahu lah. Nah, ini secara nilai itu sekarang drop-nya tuh memang luar biasa tuh. Kalau dulu misalnya dapetin 500 juta 1 miliar untuk satu event gitu relatif lebih mudah. Sekarang tuh mereka masih mikir-mikir ya, masih wait and see kan. Gampangnya gue cuma di digital doang, kenapa? Itu makanya. Kenapa image digital itu lebih murah Mas? Karena padahal dari sisi jangkauan, kalau dibicara gitu kan lebih lagi nyari ini nih equilibrium harga. Ya, betul. Sebenarnya lagi proses nyari harganya. Nah, kalau ketika nyari harga kan pasti harga yang paling murah gitu ya. Event apapun tuh, kalau kita ngelihat ada seminar-seminar, dulu seminar itu kalau offline sehari itu ya tergantung. Kalau seminar sehari itu rata-rata sekitar 1 jutaan. Kalau 3 hari ya 3 juta gitu. Tapi sekarang seminar tuh harganya 70.000, ya 700.000, bahkan ada event yang ada seminar yang 3 juta tuh dapatnya 4 bulan gitu, 6 bulan. Jadi memang lagi nyari equilibrium nih. Nah, cuman nanti siapa yang duluan dapat market paling gede, maksudnya bisa ngumpulin orang paling banyak, ya biasanya dia yang akan nentuin harga. Jadi masih coba nyari. Kayak Alves misalnya karena dia pionir, terus udah gede duluan, nah dia bisa jadi price setter tuh. Jadi yang nentuin harga di awal. Tapi sekarang belum dapat itu. Belum dapat tuh ya. Memang jauh sekali ya Mas, jomplang sekali ya kalau Mas Anggoro lihat. Kalau secara value jauh ya Mas. Tadi yang dibilang Mas itu memang benar ya. Kadang-kadang kita kasih ke sponsor gitu ya, Pak value-nya sekian gitu ya. Selalu compare-nya itu produksi. Bukan tadi awareness tadi ya. Awareness insight produksi. Betul, karena betul. Kan kita nggak bisa juga Mas Bayu. Kita mau tawarin ke mereka apa Pak coba? Insight kita itu akan sekian juta misalnya gitu ya. Itu rasanya nggak masuk di sponsorship gitu. Tetap aja nanti mereka akan lihat lu bikinnya di mana gitu. Oh di studio, green screen, cuman green screen, kamera 3 atau 4 gitu kan. Tim MCR gitu. Udah selesai. Mereka juga bisa kalkulasi karena mereka sendiri juga mengerjakan juga mungkin kan di internal mereka. Nah akhirnya value-nya gitu Mas. Kita nggak bisa kayak dulu di offline gitu. Kalau di offline kita selalu masang angka paling turun-turunnya 10%, 20% gitu. Kalau ini kami berapa kali ketemu sponsor, ada yang sampai 80% Mas ini dari yang kita tawarkan itu. Karena di breakdown Mas Bayu sama mereka. Mas ini kan nanti produksinya gini. Ya iya Pak gitu. Tapi kan kami ini punya brand gitu. Akhirnya branding ini pun nggak dianggap loh Mas. Nah itu PR tuh Mas. Tadi yang bilang Mas Ile kan, Alves pionir gitu. Kita sampai Pak kami ini pertama Pak di Indonesia untuk event ini. Iya bener, tapi ini produksinya Mas. Katanya produksi Mas itu cuma sekian. Jadi semua melihatnya based on produksi. Betul. Karena memang tadi belum ada Mas standar di digital. Event digital ini belum ada standarnya. Masih nyari patokannya. Biaya produksi yang kita sampaikan itu mereka sendiri sebenarnya juga udah tahu cost-nya akan sekian. Tapi value-nya event menjadi berapa dengan digital itu yang belum ketemu. Kalau kita ngomong dulu offline itu gampang. Pak, kami pengunjung sekian, nanti akan transaksi sekian. Angka-angkanya itu real, Mas. Kalau kita ngomong Pak, insight kita nanti akan sekian viewer gitu. Itu kan nggak real, Mas. Nah, itu yang jadi beban sebenarnya, Mas. Oh, itu nggak real. Justru itu bukan masih belum dianggap real. Jadi betul. Buat mereka belum real, Mas. Iya. Belum real. Itu challenge-nya di situ tuh. Artinya nanti bagaimana kita meyakinkan pihak sponsor gitu ya bahwa trafficnya udah banyak dan lain sebagainya. Memang nanti kemudian habis ini akan terjadi ini Mas. Ketika udah di ban sama satu brand gitu ya, udah di covering diminta setahun, kan ada brand lain untuk masuk tuh. Iya, betul. Biasanya kan ada kontrak Mas. Ya udah lu mau tahun depan ngijon dari sekarang nih. Nah, dia naiknya udah duluan tuh.
Itu udah, ya sebetulnya kan itu event yang dulu-dulu juga gitu kan. Begitu eventnya sukses, ada brand yang masuk di situ, kemudian ada brand lain masuk, ya dia suruh ngijon. Iya betul. Tapi pada saat dia mau ngijon, kita bilang lagi ke brand yang udah Yang pertama. yang pertama, dia mau ngijon segini, lu mau ini nggak? Kalau nggak ya udah kita selesaiin itu. Iya, betul. Selalu ada proses kayak gitu nanti. Selalu ada proses kayak gitu ya tinggal pinter-pinternya Mas Anggoro aja tuh. Nah kalau terkait dengan daya beli mungkin ya dari untuk itu sebenarnya relatif masih bagus atau mereka itu menyimpan keep dulu nih, masih wait and see, jangan-jangan nggak efektif nih dengan kondisi masih seperti ini kan gitu. Kalau targetnya adalah premium A kelas gitu ya, itu masih tinggi daya belinya, sangat tinggi. Tapi kalau menengah ke bawah itu drop. Mereka itu ekonominya benar-benar hancur, benar-benar drop banget. Pertama itu karena kan mereka dulu kelas menengah yang gajinya mungkin sekitar 15 jutaan gitu, itu kan mereka 2 tahun ini benar-benar drop nih. Karena gaji 15 juta itu menjadi gaya hidup kan. Buat cicilan ini, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini segala macam lah. Begitu drop mereka nggak punya penghasilan, wah itu mereka kapok tuh. Sehingga sekarang muncul kelas-kelas menengah yang sekarang udah gajinya udah mulai masuk lagi, tapi mereka mikir gue nggak mau nyicil lagi ya. Gue nggak mau kejebak lagi ya. Itu satu. Yang kedua, ya mereka jadi lebih mikir dulu gue harus beli ini nggak ya. Jadi memang sekarang untuk kelas menengah ke bawah terjadi penurunan yang lumayan drastis tuh. Yang menarik justru di kelas bawah tuh. Kelas bawah itu yang tadinya daya belinya sedikit gitu, mereka sekarang ada kecenderungan kemarin dari salah satu brand yang tadinya mereka cuma beli yang penting murah lah gitu. Sekarang mereka nyari brand yang asal dia bersahabat sama lingkungan gitu ya, sehat gitu. Itu yang menarik tuh. Kemarin ada salah satu brand yang memang dekat sama kita gitu. Tadinya tuh brand market leadernya tuh harganya berapa? Sekitar 1.600 lah. Mie instan gitu ya. Terus kemudian ada brand yang ini harganya sekitar 4.000-an. Dikiranya kan yang beli kelas atas lah, menengah ke atas. Tapi kelas bawah juga beli. Yang penting sehat. Karena sehat. Karena narasinya itu, lu bisa makan tapi nggak usah merasa bersalah. Kalau makan mie instan kan merasa bersalah. Nah dia bilang, lu boleh makan punya gua nggak merasa bersalah. Ya udah dibeli. Ini perubahan perilaku tuh memang 2 tahun ini lumayan luar biasa tuh. Luar biasa drastis. Jadi memang ketika membuat event ya Mas Anggara ini memang segmennya dulu ya diperhatikan ya, ini kelas A, kelas B atau kelas apa ya. Betul. Gitu dari situ baru konten, setelah itu apa yang ditawarkan oleh organizer gitu ya. Kalau di kita di Outfest kebetulan kan eventnya itu lebih ke nature ya, maksudnya kita dekat dengan alam gitu ya. Dan kita sendiri di tahapan sekarang kan proses menuju wellness ya. Orang bertransaksi tadi termasuk yang dibilang Mas Silih. Kenapa orang pilih sesuatu yang lebih sehat dengan harga yang lebih tinggi gitu? Karena semua sedang ke sana, Mas. Kami di Outfest diuntungkan, Mas, karena memang kalau Mas lihat bukan hanya bulan ini loh, Mas. Dari pertengahan tahun kemarin orang bilang pandemi di mana-mana, tapi gunung itu, Mas, di perahu, di Dieng itu penuh, penuh gitu. Karena pilihan get loss itu cuman ada di kami, Mas, di adventure ini gitu. Jadi orang opsinya ketika mereka nggak bisa ke mall, akhirnya ada teman-teman itu yang bawa mobil bikin karavan, nyari tempat dimanapun, kebun teh gitu ya, atau di mana, buka tenda, betul, buka tenda, atau mereka bawa mobil karavan gitu yang memang udah ready, ada perlengkapan dapurnya, tidur di situ gitu. Nah opsi ini sebenarnya buat kita lebih diuntungkan kalau secara segmen ya, Mas Bayu. Kalau di kami karena ini kedekatan kita dengan alam. Jadi produk-produk kita pun sebenarnya udah terfilter lah gitu kalau di kita, apalagi untuk service. Ada teman-teman yang menawarkan misalnya paket camping glam camp gitu ya, glam camp gitu. Itu sekarang yang beli bukan hanya A+, Mas, glam camp itu. Orang di menengah pun itu sudah memilih itu gitu. Kalau yang di menengah ke bawah mungkin berpikir ulang gitu ya untuk beli itu karena bisa dikerjakan sendiri. Camping itu cukup beli carrier gitu kan, beli sepatu gitu jalan sendiri. Tapi di menengah sama menengah ini yang utama, mereka udah mikir gitu, gua nggak mau capek, gua maunya tetap sehat, gua mau dekat dengan alam gitu. Akhirnya opsi-opsinya kami di Outfest yang kita keluarkan yang itu gitu. Semua bisa camping, bisa ke gunung, tapi nggak capek gitu. Nah sebenarnya secara inian produk kami diuntungkan itu ya karena itu aja, Mas Bayu. Produk-produk kita itu dekat dengan alam. Kalau
isu-isu lingkungan memang kami di Outfest dari dulu gitu, dari pertama kita 2015 selalu ngusung isu-isu lingkungan gitu. Jadi kesini ketika masyarakat sudah well educated, ya kita udah familiar. Gitu. Tapi isu lingkungan itu lebih aware ya? Sangat. Itu karena pandemi atau apa? Karena pandemi. Karena pandemi. Jadi yang menarik itu sebetulnya perilaku konsumen yang berubah itu satu adalah tadi isu lingkungan. Mereka sangat aware banget gitu. Bahkan ada beberapa case di Indonesia ya, yang mereka nggak jadi beli sebuah produk karena produknya nggak green gitu. Nggak green itu banyak tuh. Kalau kita lihat bahkan sekarang ada salah satu produk fast food restoran gitu dari Amerika sih, tapi dari Indonesia. Itu produknya udah plant based produk. Jadi karena itu tadi banyak orang-orang yang mulai satu itu. Yang kedua adalah kemudian nggak tahu gimana, mungkin karena krisis gitu ya, muncul empati itu. Muncul empati yang orang satu sama lain tuh saling perhatian, saling bantu gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat sore gitu di jalan-jalan di Sudirman gitu, banyak orang yang ngasih makan kucing tuh. Iya, betul. Jadi kemana-mana tuh bawa box gitu makanan kucing gitu, ya udah duduk nongkrong gitu, kucingnya dikasih makan gitu. Itu yang ya kemudian kucing sekarang jadi itu sih, jadi high class karena kan makanannya kan makanan bagus sisa lagi ya. Kalau dulu makanan sisa. Dulu kan makanan sisa tuh, sekarang kucing tuh milih gitu makanan dia. Nah itu tuh, jadi muncul empati orang-orang yang memang suka nggak tahu gimana dari mana gitu, mungkin ngerasa tertekan, ngerasa krisis, dia gampang banget tuh nolong sekitarnya. Nah itu juga jadi perubahan perilaku konsumen yang lumayan kuat tuh. Dan korporat juga memanfaatkan itu Yes, branding. sangat manfaat. Event juga begitu. Betul ya. Iya, apalagi isunya event seksi ya. sekarang. Seksi ya, jadi seksi. Isu wellness, isu alam lingkungan itu seksi. Nah, kalau Mas Anggara kemarin itu bisa cerita Mas pengalaman yang Outfest ya 2021 ini. Biasanya KPI dari corporate untuk sebuah program virtual event itu apa Mas? Kalau rata-rata ya masih sama ya Mas. Mereka utamanya sih branding. Apalagi kalau klien kita yang terakhir ini salah satu bank gitu ya. Mereka memang lagi rebranding salah satu alat pembayaran mereka. Rebranding tapi memanfaatkan Outfest ya. Ini agak Iya. yang sifatnya jadi gini, Mas Bayu, sebenarnya rebrandingnya nggak fokus di kita, bukan di event kita aja. Mereka punya rangkaian event gitu ya, salah satunya di. Nah, yang mereka kerjakan adalah segmen, Mas. Segmennya yang mereka pilih. Untuk masuk misalnya gini, ternyata si sponsor ini tadi dia punya beberapa rangkaian event, Mas. Dia bikin e-sport juga, dia bikin kemarin peringkatan Maulud Nabi gitu. Dia bikin pengajian akbar juga gitu ya. Terus dari sisi alamnya mereka gandeng kita. Terus bahkan mereka bikin event K-pop juga. Oke. Jadi semua semua segmen. Ya, jadi masuk mungkin KPI mereka yang memang rebranding tapi untuk semua gitu ya, semua segmen gitu. Nah, kita diuntungkan karena mungkin kita yang dilihatnya untuk nature itu ada di kita gitu Mas Bay. Tapi intinya sih belum sampai ke transaksi ya, target penjualan berapa transaksi. Kalau payment digital kan tetap itu ya yang di KPI-nya pasti itu ya. Pasti. Berapa transaksi yang terjadi di situ gitu. Tapi mereka nggak terlalu tuh gitu. Mereka masih ngelihatnya yang penting message-nya tersampaikan gitu. Karena kan sekarang, nah ini yang menarik nih, mungkin bisa di Mas Anggaro. Jadi sekarang tuh mulai kombinasi antara teman-teman event, kemudian event online dengan PPC spesialis pay per click lah. Jadi dia ngedatengin traffic gitu. Trafficnya kemudian jaminannya adalah sampai klik konversi kebeli gitu. Itu juga udah mulai. Jadi eventnya digital gitu, kemudian dia narik traffic ke sini. Tapi dengan kemampuan dia sebagai PPC itu orang iklan lah, tapi orang iklan digital gitu ya. Dia bisa mengkonversi orang yang datang tuh menjadi pembelian. Itu juga udah banyak. Itu udah banyak. Itu mulai dilakukan oleh beberapa fast food restoran juga udah kayak gitu. Mereka kasih event yang kecil, kemudian itu sampai pembelian gitu. Arahnya kayak gitu. Walaupun memang harus agak hati-hati karena kalau promonya terlalu kuat nanti brandnya kan bisa jadi turun kan. Itu sih yang harus di. Itu mahal loh Mas? Mahal banget. Kalau kita berangkat dari yang dilakukan oleh marketplace gitu ya, Shopee, Tokopedia gitu, itu sampai antri itu. Untuk sponsor di situ tuh sampai antri. Untuk sampai level kan ada banyak kategori tuh, muncul berapa kali, ininya berapa gitu, itu sampai antri. Dan nilainya luar biasa.
Itu sih, tapi kan memang itu langsung jualan ya marketplace ya. Langsung sales. Dan dikasih Terukur gitu ya. terukur. Jadi pada saat si marketplace-nya ini masuk, dia tawarin, ini nilainya sekian, nanti akan ada effort segini, nanti kira-kira transaksinya sekian. Udah sampai kayak gitu. Itu. Jadi memang challenging juga tuh. Cuman ya hati-hati aja brand, karena kalau di situ kan banyak promonya ya. Betul. Nanti Hati-hatinya di mana? Ngeri. Iya, kalau kita kebanyakan ditakutkan gitu ya. kalau kita kebanyakan diskon kan ada tuh 10-10, 9-9 yang Iya, betul. kemudian kita nunggu beli produk itu cuma kalau diskon aja. Oh, Ketika jualan normal orang nggak akan beli. Iya, betul. Itu yang sekarang ya buat marketplace sih dia dapat duit di situ kan, trafficnya tinggi. traffic. Tapi kita yang punya produk jadi Sebulan sekali berarti. sebulan sekali belinya kan. Oh, yang lain udah ntar aja nunggu 10-10. Iya, betul. Sekarang bulan berapa nih? Bulan 11. Ya udah nunggu aja 11. Selain itu nggak usah ditunggu. Betul. Itu kan yang buruk tuh. Jadi ya reputasi brand menjadi jatuh gara-gara harga murah. Taruhannya. Mas Anggara kan besok April ini persiapan ya untuk yang physical nih. Respon dari pasar gimana? Korporasi maksudnya untuk dan klien yang sebelumnya ikut peserta exhibitor maksudnya. Kalau exhibitor sih mereka memang nunggu ya. Nunggu ya. Kan semua nunggu Mas. Nunggu kapan physical yang tanpa terlalu banyak aturan itu mereka nunggu gitu. Tapi dari sisi sponsor mungkin yang unik ya. Mereka ini jadi apa ya? Kita kayak digantung Mas. Wasili bener, kami ngerasa digantung. Iya. Alasan mereka satu, emang pasti Mas. Nanti bulan April itu ini selesai. Atau nanti kemungkinan ada lonjakan lagi nanti. Pak, yang tahu itu cuma yang di atas. Iya, Gitu kan. benar. Sekarang Bapak pede nggak? Kalau Bapak pede, kami pede. Tapi kalau enggak, si sponsor ini nggak pede, ya kami apalagi Mas mau jalan tanpa sponsor kan mikir juga hari begini kan gitu. Tapi memang akhirnya nggak ada lagi yang bisa dipegang Mas Ilis dari sisi event gitu ya. Tadi kalau pertanyaan Mas Bayu, respon pasar gimana? Ya kalau yang exhibitor pasti mau dong. Wah, kapan harus branding kan mereka juga sekian tahun, loh Mas 2 tahun ya Mas? 2 tahun. Loh mereka non branding. Brand apa Mas yang bisa 2 tahun non branding gitu? Ya kan nggak ada Mas, nggak ada. Sempat mungkin yang kalau kami di Adventure ada Eiger, ada Ray gitu ya. Ya mereka kuat karena secara digital, jaringan digitalnya sudah kuat gitu. Secara sosial media kuat. Tapi yang brand-brand lain yang UMKM apa iya? 2 tahun nggak branding itu mereka tahan. Nah begitu kita sounding ada event yang akan running, mereka sih sudah ready gitu untuk ini. Tapi kami di IO balik lagi Sponsor. untuk operasional dari mana Mas? Kan kita nggak mau juga Mas misalnya bikin event nombokan gitu. Pastinya tuh. Kita juga harus ada target profit juga dan target kita pasti di event kalau di eksibisi ya Sponsorship itu ya. Jadi nggak mungkin ngandelin itu ya. Peserta. Tiketing Ya, gitu. itu. Tiket mau Itu bonus. yang bikin ya. banyak IO tutup Mas gitu karena Iya, benar. salah kalkulasi ya. Mereka banyak berhitung nanti dari tiket sekian kali sekian gitu. Hujan. Jadi pertanyaan mereka itu emang besok udah aman gitu ya? Betul, Apa bisa bener gitu? Betul. Kan PR ini gimana? Iya, PR. Iya, artinya sebetulnya kepastian itu kan memang tugas di pemerintah. Iya. Betul. Pemerintah sih kalau kita ngelihat memang sekarang sedang proses untuk endemik nih. Oke, udah mulai stabil, nanti sampai ada stempel dari WHO bahwa kita endemik itu akan lebih enak tuh karena dibuka semuanya, prokesnya dipercepat gitu. Pemerintah kita memilih untuk yang safe nih, nunggu endemik deh. Cuman kan yang dilakukan oleh Amerika dan dilakukan oleh Inggris, kemarin nonton Liga Inggris juga nonton aja tuh nggak pakai masker. Iya, Akhirnya sekarang mereka kena gelombang 3 kan. Iya, betul. Nah kita nggak berani itu tuh. Inggris kena gelombang 3, Amerika juga lagi kena. Nah pemerintah kita yang lagi nunggu kayaknya menuju endemik nih. Kalau menuju endemik udah lebih enak karena mau nggak mau jadi berseberangan. Hidup berbarengan lah sama COVID. Dengan COVID ya? Iya. Iya sih, ngeri juga kalau tiba-tiba ada masuk lagi gelombang 3. Iya ngeri. Bisnis lagi kan? Jangan deh itu kan tuh. Ini ya kan udah sudah. Aduh kita benar-benar Lalu itu panjang. serangan mentalnya itu Mas Iya, yang berat. betul. Buat bisnis ya terutama ya. Bisnis. di bisnis psikis tadi Mas yang pelaku bisnis manapun pasti drone ya di kondisi. Tourism sih, tourism Ya, wise betul, itu. betul. Tourism, ya. Ya memang base-nya semakin banyak orang semakin cuan kan gitu. Ya kan tourism sama mes kan sama mirip kan. Iya. Semakin banyak orang yang dikelola semakin banyak cuan. Gitu. Core-nya menciptakan kerumunan. Iya, barunya KPI iya, aja gitu. KPI crowd. Kan KPI Ini nggak boleh kerumunan. Iya, setiap bikin event target pengunjung berapa kan gitu. Kita ngomong 100.000 pandemi gitu kan nggak mungkin.
Oke, terima kasih Mas Silly, Mas Anggara atas waktunya dan Sama-sama. sharing sessionnya. Sama-sama. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum ditutup, mungkin Mas Silly atau Mas Anggara ada closing statement gitu untuk Iya. ini terkait dengan tema. Ya rasanya sih memang ini ya, adaptasi memang jadi nomor satu tuh. Adaptasi nomor satu, tinggal kedua adalah apakah kita adaptasi dengan digital, atau kita hybrid, atau totally physical gitu. Itu yang kayaknya harus belajar, dan rasanya sih itu hanya pengalaman yang membuktikan kan. Bahwa kita tertekan selama 2 tahun, iyalah. Semuanya juga tertekan kan, tapi bukan berarti kita nggak muncul lagi kan. Itu aja sih. Mas Anggara? Mungkin ke teman-teman Mas ya, akhirnya akan ada pilihan ya, pilihan untuk tetap running bisnis ini, apakah tadi menunggu hal yang nggak pasti, atau kita mau cari inovasi-inovasi gitu ya, atau PD aja gitu. PD itu dengan konsep yang dulu begitu ya dikerjakan terus seperti itu, rasanya itu yang akan ditinggal gitu. Nah terus hari ini ada tren tadi Mas, tren menuju ke wellness tourism itu ya, mudah-mudahan teman-teman Mas juga cepat-cepat nangkep. Kalau nggak nanti akhirnya orang luar yang akan mengerjakan ini, kita hanya jadi penonton. Nah, di industri mes rasanya mereka juga wellness, nature tadi ya, masalah lingkungan gitu, isu-isu itu akan sangat menarik kok buat sponsor. Apalagi isu wellness ini 2022, 2025 mungkin waktunya akan panjang untuk proses penyembuhan tadi ya, untuk orang pulih secara fisik dan secara psikis gitu ya. Rasanya itu bisa diusung Mas Bayu. Mungkin teman-teman sponsor Mas tuh gitu. ya, betul. Betul, teman-teman Mas silahkan, banyak kok peluang itu gitu. Dengan tema-tema begitu rasanya sponsor juga akan tertarik. Tadi dibilang Mas Ili kan, mungkin orang mobil pun mau kok gitu diajak bikin event yang tentang lingkungan, penghijauan, apalagi itu relate banget gitu. Mungkin itu sih Mas Bayu, pilihannya ayo inovasi, ada program baru, ada nature, ada wellness, itu yang bisa diusung teman-teman untuk bisa running. Atau mau menunggu yang nggak pasti, itu kan pilihan di teman-teman gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Silly, Mas Sama-sama. Anggara atas Sama-sama. waktunya. Dan bagi Sobat Mais yang mempunyai ide atau saran terkait dengan tema, bisa tulis di kolom komentar Mais ID. Sampai jumpa pada episode berikutnya.